Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, gambar raja ini melambangkan sebuah patung mimpi Raja Nebukadnezar terdapat dalam Daniel 2 ayat 31 hingga 45. Kepala patung ini ialah emas, melambangkan kerajaan Babylon sewaktu kerajaan Raja Nebukadnezar pada tahun 605 BC hingga 539 BC. Dadah dan lengan, yaitu perak, melambangkan kerajaan Medo Parsia pada tahun 539 BC hingga 331 BC. Perut dan pinggang ialah tembaga, melambangkan kerajaan Greek, berlaku pada tahun 331 BC hingga 168 BC. Dan paha melambangkan besi, melambangkan kerajaan Roma, berlaku pada tahun 168 BC hingga 476 AD. Saudara-saudaraku di dalam kasih Yesus Kristus. Dan yang terakhir, yaitu kaki, melambangkan besi, tambak tanah liat. Ini melambangkan kerajaan Eropa Barat dan berlaku pada tahun 476 AD sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Shalom saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama dengan saya, belajar bersama firman Tuhan berseri nubuatan dalam buku Alkitab Daniel dan Wahyu. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, pada hari ini saya akan membahas dan kita akan belajar bersama-sama topik yang kedua yang bertajuk perbedaan di antara kesetiaan kepada Allah dengan kebijaksanaan para ulama dan bomo di dunia. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, sebelum kita meneruskan belajar firman Tuhan ini, saya sangat senang membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur atas berkat-Mu Tuhan. Ampuni kami satu persatu, agar kami layak menjadi anak Tuhan. Kami menjemput Roh Kudus, malaikat-Mu, Yesus Kristus beserta kami dalam pelajaran firman Tuhan ini. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku di dalam kasih Yesus Kristus, jika ada di antara keluarga Anda yang sakit tenat, adakah mereka akan berjumpa kepada bomo untuk mendapatkan rawatan? Penggunaan pekerjaan sihir mempunyai sejarah yang panjang, saudara, yaitu sebelum adanya Islam, Buddha, dan Kristen. Ia digunakan secara meluas di Babylon dan sehingga kini masih lagi digunakan oleh orang Melayu secara umum di Malaysia dan juga di Indonesia. Saudara-saudaraku di dalam kasih Yesus Kristus, kisah Daniel telah membuktikan bahwa ahli sihir tidak dapat mencapai keinginan mereka apabila adanya kuasa Allah. Dalam Daniel 2 ayat 27 dan 28 berfirman, Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku, raja, tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Daniel 2 ayat 27 dan 28. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, bahkan sebelum zaman Nabi Daniel, kembali kita pada zaman Nabi Musa. Kuasa ahli sihir
berlawanan dengan pesuruh Allah. Manusia sering berhadapan untuk membuat pilihan sama ada mempercayai kuasa ajaib dari manusia atau kuasa pesuruh Allah. Keluaran 7 ayat 11 dan 12 berfirman, kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu metrah mereka. Masing-masing mereka melamparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Saudaraku di dalam kasih Yesus Kristus, sehingga kini masih ada golongan yang hebat di mata dunia menolak Allah. Mereka meragui kewujudan Allah pencipta langit dan bumi. Mereka berkelakuan seperti iman adalah suatu kebodohan. Nabi Allah telah meramalkan bahwa golongan ini akan wujud sebelum akhir zaman. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 hingga 5 berfirman, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mahu tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Saudaraku di dalam kasih Yesus Kristus, apabila Nabi Daniel berdoa, dia diberikan pengetahuan yang lebih besar daripada pekerja sihir, dan juga lebih besar daripada guru ahli falsafah. Itu bukanlah disebabkan karena Daniel mempunyai IQ yang tinggi daripada mereka. Malahan dia juga dapat melamarkan apa yang akan terjadi pada 25 abad yang akan datang. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, Daniel melihat mimpi yang telah dimimpikan oleh Nebukadnezar. Mimpi itu menampilkan image emas, perak, gangsa, dan besi yang hebat. Seperti yang kita lihat di dalam gambar raja pada waktu awal tadi. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, semasa dia melihat batu besar jatuh dari langit, lalu memusnahkan image itu, dengarkanlah mimpi dalam perkataan Nabi sendiri. Kita lihat di dalam Daniel 2 ayat 31 hingga 35 yang berfirman, ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan, luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendasatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas, tua, dada dan lengan dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebahagian dari besi dan sebahagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Daniel 2 ayat 31 hingga 35. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apakah maksud mimpi ini? Nabi menjawab soalan ini. Jadi kita tidak perlu mempercayai apa yang dikatakan oleh guru lain atas akan tafsiran mimpi ini. Malahan mimpi itu sangat berkaitan dengan orang Melayu hari ini juga. Inilah mimpi itu. Daniel 2 ayat 36 hingga 37. Dan kami akan menjelaskan arti mimpi itu kepada raja. Tuanku, ya raja,
adalah raja atas segala raja, karena Tuhan di sorga telah memberikan kerajaan, kuasa dan kekuatan dan kemuliaan kepada Tuanku. Daniel 2 ayat 36 hingga 37. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, jadi kerajaan Babylon berada di puncak pengaruhnya pada masa itu. Dan di tanah yang kini, yaitu Irak, adalah kepala emas. Dalam Daniel 2 ayat 39 berfirman, tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang lebih kecil dari kerajaan Tuanku. Kemudian muncul lagi kerajaan lain, yaitu yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa di atas seluruh bumi. Daniel 2 ayat 39. Saudara-saudaraku di dalam kasih Yesus Kristus, jika Anda pernah mempelajari sejarah sebelum ini, Anda tahu bahwa pahlawan dari zaman purba, Persia, Kairus telah menakluki Babylon. Dadah patung yang bersalutkan perak itu 2 abad kemudian, Alexander the Great akhirnya mengalahkan Persia, lalu memberi laluan kepada pemerintahan Persia, yaitu Yunani. Roma muncul selepas kerajaan Yunani dan digambarkan oleh Daniel sebagai kerajaan besi. Daniel 2 ayat 40 berfirman, dan kerajaan yang keempat akan menjadi kuat seperti besi, karena besi meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan sebagai besi yang menghancuri, demikianlah kerajaan ini juga akan meremukkan dan menghancurkan semuanya. Saudara-saudaraku di dalam kasih Yesus Kristus, sesungguhnya Roma menguasai tanah yang dimiliki oleh ratusan puak dan intik, dari Great Britain hingga Afrika Utara dan ke Timur Tengah. Orang-orang Roma percaya bahwa Tuhan pagan mereka, Jupiter, telah memberikan mereka sebanyak mungkin kawasan yang dapat mereka takluki dalam masa yang singkat. Tetapi saudaraku, paganisme di Roma telah berubah sekitar 1.700 tahun yang lalu, apabila pemimpinnya menerima sebahagian dari ajaran Nabi. Namun mereka menolak sebahagian besar dari ajaran Nabi yang benar. Paganisme di Roma telah mencampur adukkan ajaran Nabi dan pagan, dan agama ini dikenali sebagai Roman Katolik, yaitu RC. Perkara ini berlaku semasa Roma memasuki negeri kecil dan pada akhirnya menjadi kuasa Eropa. Sekali lagi saya ulangi, perkara ini berlaku semasa Roma memasuki negeri kecil dan pada akhirnya menjadi kuasa Eropa. Dalam Daniel 2 ayat 41 berfirman, dan seperti Tuanku lihat kaki dan jari-jarinya, sebahagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi, itu bermaksud bahwa kerajaan itu terbahagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Daniel 2 ayat 41. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, Daniel telah menunjukkan bahwa negara-negara Eropa tidak lagi akan membentuk satu kerajaan. Dia melihat bahwa mereka akan mencoba tetapi gagal untuk menyatukan empire mereka dengan perkawinan keluarga di raja. Dalam Daniel 2 ayat 42 berfirman, tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebahagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebahagian, rapuh sebahagian. Seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur melalui perkawinan, tetapi tidak akan dapat bersatu. Sama seperti besi tidak akan dapat bercampur dengan tanah liat. Daniel 2 ayat 42. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, lamaran yang tepat akan perkara yang akan terjadi pada 2000 akan datang tidak dapat dijelaskan tanpa adanya kuasa Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi apakah yang akan menyusul selepas kuasa di negara Eropa dan juga kuasa yang berpengaruh di atas dunia sekarang ini? Kita akan mengetahui pada artikel yang seterusnya. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, puji Tuhan atas perhatian dan pembelajaran kita bersama dalam pelajaran
berseri nubuatan dalam buku Daniel dan Wahyu ini. Dan ini sampai di sini saja artikel yang hari ini, dan kita akan bertemu lagi di artikel ataupun topik yang ketiga di hari yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati. Dan sebelum mengakhiri pelajaran ini, saya sangat senang sekali lagi membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi. Terima kasih penyertaan Engkau dalam pelajaran kami. Terima kasih dengan berkat yang Engkau berikan melalui pelajaran ini. Dan biarlah berkat ini akan kami jadikan berkat kepada orang lain juga. Doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Amin.